Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Banyak kapal turunkan kayu di tempat liar. Warga diminta waspadai perubahan iklim. Ya saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Lembata. Maraknya kapal kayu menurunkan kayu di tempat liar berpotensi merugikan daerah. Sementara pelabuhan laut Lewoleba sejauh ini tidak layak untuk kapal kayu. Hingga saat ini banyak kapal motor yang memuat kayu dari Sulawesi melakukan aktivitas bongkar muat di tempat liar. Biasanya mereka melakukan bongkar muat di tempat para pedagang kayu memasarkan kayu-kayu yang mereka jual. Padahal aktivitas bongkar muat barang harusnya dilakukan di pelabuhan resmi seperti Pelabuhan Laut Lewoleba. Aktivitas bongkar muat di tempat liar ini disinyalir sengaja dilakukan oleh para pengusaha kayu untuk menghindari biaya bongkar muat, tambat labuh, dan biaya angkut dari Pelabuhan Laut Lewoleba. Kondisi ini berpotensi menghilangkan pendapatan daerah dari sektor usaha perdagangan kayu ini. Di sisi lain, salah seorang pengusaha kayu asal Lembata, Haji Siong mengatakan, pelabuhan rakyat Lewoleba yang tidak layak menjadi alasan utama para pengusaha melakukan aktivitas bongkar muat di tempat tidak resmi. Menurutnya, jembatan pelabuhan rakyat yang telah rusak berisiko menyebabkan kecelakaan bagi mobil pengangkut kayu yang masuk. Fasilitas kegiatan bongkar muat di dermaga, itu baik dermaga Nusantara maupun dermaga lokal, itu ditingkatkan sehingga itu bisa dimanfaatkan. Sekarang ini kan biayanya masih tinggi, Pak. Kalau pemerintah bisa siapkan fasilitas dermaga lokal, maka kami sudah jelas merasa beruntung karena biayanya lebih rendah. Mobil bisa masuk ke dalam. Iya, Tinggi, itu biaya bisa 2 kali lipat dibanding kami bongkar di kolam labu ini. Haji Siong berharap pemerintah dapat memperbaiki fasilitas pelabuhan rakyat Lewoleba agar layak digunakan pengusaha kayu untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Dia menegaskan semua kayu yang didatangkan dari Sulawesi dilengkapi dengan dokumen resmi. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Utara, saudara. Pembangunan rumah bantuan bagi korban badai Seroja di Kabupaten Timur Tengah Utara terpantau sudah hampir rampung. Sempat mengalami keterlambatan penyalurannya karena kendala ketatnya administrasi yang harus dipenuhi, kini bantuan dana badai Seroja dari pemerintah pusat bagi warga terdampak di TTU sudah disalurkan kepada para korban badai. Terpantau di lapangan, bantuan bagi korban yang rumahnya rusak berat sudah dilakukan pembangunan rumah baru dengan ukuran 6 x 6 meter. Proses pembangunannya sendiri sudah berjalan hampir 100%. Di 2 lokasi yang dipantau yaitu di Desa Oelami dan Kelurahan Benpasi, rumah bantuan bagi korban yang dibangun ada yang sudah diatap dan ada yang sementara dalam pengerjaan slov atas tembok rumah. Sejumlah penerima bantuan yang ditemui mengatakan sejauh ini tidak ada kendala terkait bantuan rumah tersebut. Hanya saja ada sedikit keterlambatan dari tenaga tukang yang mengerjakan rumah mereka. Nah, bahannya lancar karena tukangnya ada sakit. Jadi tadi pagi datang, dia sudah agak sehat. Dia datang, ada kasih berhenti dia, tidak sudah ini karena waktunya sudah mepet ini, jadi karena Om berhenti tahan dulu saya cari tukang supaya di selanjutnya karena waktunya sudah hitung hari saja. Memang kalau hambatan, tapi itu urusan
dalam tuan rumah. Begitu. Ki bilang mau makanan untuk tukang, itu urusan dalam pribadi. Ya, kalau bahan dari dinas sendiri bagaimana Pak? Untuk Itu kita terima aman. aman ya. Bantuan dana Bade Seroja tahun 2021 lalu dari pemerintah pusat kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten TTU sebanyak 5 miliar lebih. Dengan rincian, rusak ringan mendapatkan bantuan 10 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, rusak berat 50 juta rupiah. Bantuan yang ada diberikan dalam bentuk material bangunan. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Saudara, pada hari Rabu 2 November 2022, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kupang resmi menutup operasi SAR KM Ekspres Cantika 77 yang mengalami kecelakaan di perairan Naikliu, Kabupaten Kupang. Pencarian ini telah dilaksanakan selama 10 hari sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, Iputu Sudayana menyampaikan bahwa Basarnas Kupang telah berupaya secara maksimal dalam upaya pencarian dan evakuasi terhadap korban KM Ekspres Cantika 77. Hingga saat ini masih ada 17 orang yang belum ditemukan. Meskipun operasi SAR telah dinyatakan berakhir, namun Kepala Basarnas Kupang menyampaikan bahwa akan terus melaksanakan koordinasi dan pemantauan. Ia juga menyampaikan kepada semua pihak, terutama kapal-kapal yang melintasi daerah pencarian, apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban dapat menginformasikan kepada pihaknya untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti. Dalam konferensi pers penutupan operasi SAR yang dilaksanakan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang, seluruh potensi SAR diantaranya Korem 161 Wirasakti Kupang, Lantamal 7 Kupang, Polda NTT, Pol Airut Polda NTT, BPBD Provinsi NTT, Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Bakamla Kupang, KSOP Kupang, Tagana Provinsi NTT, PT Jasa Raharja NTT, PT Pelindo, Cantika Ekspres, perwakilan keluarga korban, serta awak media turut hadir. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Kupang Iputu Sudayana menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur potensi SAR yang telah berusaha secara maksimal dalam upaya pencarian dan pertolongan terhadap para korban. Sambil berderai air mata secara emosional, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang Iputu Sudayana menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban. Dari Kota Kupang, Esther Siubelan Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, pasca terbakarnya kapal motor Ekspres Cantika 77 di perairan Naikliu, aktivitas di Pelabuhan Tenau Kupang terlihat normal. Muat angkut penumpang dan barang tetap berjalan normal. Kapal motor Ekspres Cantika 77. Meskipun tragedi tersebut adalah duka mendalam bagi sistem transportasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun masyarakat terlihat masih menggunakan jasa transportasi laut, baik untuk pengangkutan penumpang maupun pengangkutan barang. Pantauan TVRI di Pelabuhan Tenau Kupang tampak para penumpang tetap menggunakan jasa transportasi laut, khususnya untuk masyarakat yang akan bepergian dari Kota Kupang ke Pulau Sabu, Pulau Rote, dan Pulau Semau. Aktivitas bongkar muat barang pun tetap berjalan normal. Pasca terbakarnya kapal motor Cantika 77 tidak menyurutkan minat masyarakat untuk tetap mempercayakan transportasi laut sebagai moda transportasi penyeberangan. Untuk diketahui, kapal motor Ekspres Cantika 77 terbakar di perairan Naikliu pada 24 Oktober lalu dengan jumlah penumpang selamat sebanyak 323 orang, meninggal sebanyak 20 orang, dan dinyatakan hilang sebanyak 17 orang. Debbie Suek, Kristo Dapo, TVRI NTT. Separuh jalan Transflores ND menuju Kabupaten Nagekeo amblas tergerus air laut. Amblasnya jalan ini mengakibatkan kemacetan.
Sekitar 4 meter jalan Transforest ND menuju Nagekeo, tepatnya di kilometer 9, amblas tergerus air laut, sehingga kendaraan hanya bisa memakai satu jalur dan mengakibatkan kemacetan. Ajar Ahmad, warga setempat menyampaikan, amblasnya jalan ini sudah sejak lama dan kali ini yang paling parah. Ia juga menceritakan di tempat ini sering terjadi kecelakaan, sehingga ia berharap pemerintah segera melakukan penanganan. Menurut PPK 4.1 Satuan Kerja Pekerjaan Jalan Nasional 4 Wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frumensia Silvia, melalui sambungan telepon menyampaikan, pihaknya sudah melakukan penanganan darurat untuk kendaraan agar bisa melintas dan saat ini pihaknya menyiapkan anggaran untuk bisa menangani masalah tersebut secara baik. Ia menambahkan saat ini pihaknya memasang rambu-rambu sehingga dirinya berharap pengendara untuk bersabar dan tetap berhati-hati. Harapan masyarakat kepada pemerintah supaya cepat menangani permasalahan ini, karena kemarin kami masyarakat pernah menganjurkan supaya cepat tangani masalah ini. Nah, setiap plat merah yang lewat ini kami pernah usulkan supaya, karena di sini sudah pernah ada kejadian itu, kejadian kecelakaan ini ada yang korban juga. Ini harapan, sekali lagi harapan masyarakat itu supaya pemerintah kabupaten ini cepat tangani permasalahan ini karena ini jalur negara. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada melantik 36 pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan dalam mensukseskan pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan berlandaskan rasa keadilan, serta memiliki ketegasan dalam menjalankan aturan secara baik dan benar. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada melantik dan mengambil sumpah 36 pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan di hadapan tamu undangan lainnya untuk secara resmi mulai menjalankan tugas serta fungsi sesuai perintah undang-undang yang berlaku. Dengan pelantikan dan pengambilan sumpah bagi pengawas pemilu tingkat kecamatan, diharapkan penegakan hukum dan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu yang bermartabat dapat berjalan sesuai harapan undang-undang, termasuk pengawasan melekat terhadap aktivitas aparatur sipil negara yang berpolitik praktis di lapangan. Masih banyak laporan masyarakat terkait anggota ASN yang terlibat politik secara terbuka, membuat Bawaslu mengambil tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi tentang larangan bagi ASN untuk berpolitik praktis dengan segala konsekuensi hukumnya. Pihak Bawaslu Ngada terus berupaya menggandeng tokoh masyarakat dan kerjasama lintas instansi untuk dapat memaksimalkan pengawasan terhadap perilaku anggota ASN yang cenderung melibatkan diri di dunia politik secara masif. Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada Sebastian Fernandes mengungkapkan dibutuhkan kerjasama dan kesadaran pribadi untuk aparatur sipil negara agar tidak terjebak dalam dunia politik. Sehingga netralitas diri sangat penting untuk melindungi diri dari jeratan hukum bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Kami harus melakukan dengan seketat mungkin. Caranya adalah kami melakukan sosialisasi. Cara melakukan
pendekatan-pendekatan ke setiap instansi dalam hal memberi surat-surat peringatan, peraturan-peraturan yang kami sebarkan melalui surat atau juga kepada masyarakat untuk bisa melaporkan ada hal-hal yang mungkin ASN itu melanggar netralitas itu, kami memberinya dalam ada bentuk namanya sikap lapor. Sebastian Fernandes berharap agar masyarakat lebih proaktif untuk segera melaporkan ke pihak Bawaslu jika ditemukan ada oknum ASN yang secara aktif mendukung dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih partai atau figur tertentu dalam pemilu nanti. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kampanye kandidat calon kepala desa dari 3 desa di Kecamatan Semau hingga hari terakhir hari ini berjalan dengan aman. Tahapan pemilihan kepala desa di Kecamatan Semau tahun 2022 sudah sampai pada tahapan kampanye kandidat calon kepala desa. Sesuai dengan jadwal kampanye dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD dan Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Kupang, kampanye mulai dilakukan sejak tanggal 28 sampai 29 Oktober 2022 dan 1 November 2022 hari ini. Sekretaris Kecamatan Semau Marten Timate saat dikonfirmasi mengatakan ada 3 desa di kecamatan pada tahun 2022 ini akan menggelar pemilihan kepala desa, yakni Desa Uiasa, Desa Huilelot, dan Desa Otan. Ketiga ini masing-masing memiliki kandidat calon kepala desa. Untuk Desa Uiasa ada 4 calon kepala desa, untuk Desa Huilelot ada 2 calon kepala desa, dan untuk Desa Otan ada 3 calon kepala desa. Pada tahapan kampanye kandidat calon kepala desa, semua panitia juga bekerja dengan maksimal dan menjadwalkan secara baik kampanye bagi semua kandidat calon kepala desa sehingga kampanye bisa berjalan dengan aman dan lancar. Hingga hari terakhir hari ini kampanye berjalan aman. Kampanye untuk 3 desa ini berakhir hari ini tanggal 1 dan semua berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan, dan kami harapkan agar pemilihan Pilkades ini tidak ada hambatan, kita mendapatkan kepala desa yang benar-benar dipilih oleh masyarakat dan dipercayakan untuk memimpin desa 3 desa ini, yaitu Desa Huilelot, Desa Uiasa, dan Desa Otan. Marten Timate berharap setelah kampanye dan memasuki masa tenang, para calon kepala desa dari 3 desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa bisa menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Ia juga berharap pada Pilkades kali ini masyarakat juga semakin dewasa memilih kepala desa yang berkualitas untuk membangun ketiga desa tersebut ke arah yang lebih baik. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi El Tarik Kupang memperkirakan 3 hari ke depan sejumlah daerah di NTT berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Warga dihimbau untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi El Tarik Kupang mengingatkan sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprediksi berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat hingga 3 hari ke depan terhitung mulai hari ini 3 November hingga 5 November 2022. Tingginya curah hujan di sejumlah daerah ini dipicu suhu permukaan laut yang hangat dan kelembapan yang cukup basah di tiap lapisan atmosfer. Selain itu, sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur berada pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur yang diprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat adalah Pulau Flores meliputi wilayah Manggarai, Ngada, dan Manggarai Timur. Sementara di Pulau Timur terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, dan wilayah Timur Tengah Utara. Hujan sedang lebat hingga disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat ini juga menyebar di Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya serta Kabupaten Alor. Warga Nusa Tenggara Timur dihimbau untuk selalu waspada terhadap potensi kejadian bencana curah hujan tinggi, yakni banjir bandang dan tanah longsor.
Selain itu, warga juga diminta untuk mengupdate informasi cuaca terkini dari BMKG Eltari yang layanannya dibuka 1 kali 24 jam. Tim Liputan TVRI NTT. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga di Keva Manado, Timur Tengah Utara diminta untuk mewaspadai dampak perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi serta naiknya debit air di kali dan sungai. Permintaan tersebut disampaikan oleh Bupati dan Kapolres Timur Tengah Utara saat melayat ke rumah duka Angelus Vino Manehat, bocah SD yang tewas terseret banjir pada hari Senin lalu. Para orang tua juga diminta untuk terus mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain di lokasi yang membahayakan seperti di bantaran sungai. Mengingat perubahan iklim yang terjadi saat ini sulit diprediksi, saat terjadi hujan deras bisa saja terjadi banjir yang membawa risiko bagi keselamatan warga. Kita mau memberikan kehati-hatian, pengumuman, sosialisasi kepada masyarakat seluruh di kabupaten ini untuk berhati-hati karena alam sekarang ini tidak seperti yang dulu lagi. Ya. Ini musimnya yang sebenarnya hujannya itu sekitar bulan 11, 12 baru hujan, tapi sekarang bulan Oktober ini dia sudah mulai hujan. Belajar dari kejadian ini tentunya menghimbau kepada seluruh
Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang tentu membutuhkan perhatian khusus agar kiranya pada saat musim cuaca hujan agar betul-betul diperhatikan, jangan sampai bermain di luar rumah, terutama masalah petir, hanyut banjir, dan ini perlu diantisipasi. Bupati dan Kapolres TTU menyatakan turut prihatin atas kejadian yang menimpa Angelus Vino Manehat. Mereka berharap kejadian yang ada menjadi peringatan bagi seluruh warga, terlebih khususnya para orang tua, agar lebih waspada mengawasi anak-anaknya. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung menurun. Gubernur meminta setiap kepala Pemkab dan kota untuk terus mencari inovasi guna menurunkan angka stunting. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pertemuan ini dalam rangka membahas upaya penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan, walaupun prevalensi angka stunting saat ini cenderung menurun, namun setiap kepala daerah harus tetap mencari inovasi untuk menurunkan angka stunting dari waktu ke waktu. Secara presentase, angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Agustus 2021 adalah sebanyak 20,0%. Pada Agustus 2022, angka ini turun menjadi 17,7%. Ini berkat kerja keras dari setiap kepala daerah, kabupaten, dan kota di Nusa Tenggara Timur. Gubernur meminta kepala daerah untuk saling belajar dengan mencari inovasi-inovasi baru agar angkanya semakin mengecil. Salah satu yang disarankan adalah seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja menjelaskan, mereka melakukan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah menyiapkan daging bagi para anak penyandang stunting. Setiap kali ada penyelenggaraan pesta, tuan pesta diminta untuk menyisihkan sebagian daging untuk anak-anak stunting di wilayah tersebut. Angka stunting di Kabupaten Nagekeo tercatat menurun pada tahun ini. Tahun lalu angkanya mencapai 9,2% dan tahun ini menurun menjadi 8,4%. Saya minta dua kabupaten ini juga tolong, karena selain dari itu semuanya turun. Memang khusus untuk sumber barat daya, TTS, Kota Kupang, TPU, Kabupaten Kupang. Ini modal kerjanya kan sudah benar. Tapi kan energinya mesti ditambah. Dengan model seperti itu, karena cara menurunkan itu kan bagus tuh, kalau kita lihat datanya. Hampir semua turun 5%, 6%, 5%, 6%, apa semua? Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja mengatakan, mereka memiliki inovasi-inovasi untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya adalah meminta keluarga penyelenggara pesta untuk menyisihkan daging bagi anak-anak stunting di wilayah tersebut. Para nakes yang memiliki gaya wilayah yang orang tuanya agak enggan urus itu menjadi ibu asamanya anak-anak stunting. Setiap saat makan didampingi oleh nakes, sehingga benar-benar anak bisa makan. Dan bagi ibu yang menyusui, dipastikan bahwa susunya itu cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, kita doping. Setiap kali ada pesta, panitia kita minta untuk menyisihkan dagingnya untuk keluarga stunting. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Sebanyak 24 ibu hamil di Kecamatan Amarasi Barat mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Setiap ibu hamil berpotensi mengalami kekurangan energi kronis atau KEK. Kondisi ini merupakan salah satu keadaan malnutrisi dan kekurangan makanan yang dialami ibu hamil yang berlangsung menahun atau kronik. KEK biasanya mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut untuk satu atau lebih zat gizi. Dampaknya adalah ibu hamil bisa mengalami infeksi kandungan hingga bayi yang dikandung akan mengalami kekurangan gizi. Terkait hal ini, Kepala Puskesmas Baun, Melton Fairikas mengatakan,
Penentuan ibu hamil terdampak KEK ini diukur dari lengan pasif ibu hamil. Saat ini sebanyak 24 ibu hamil tersebut tersebar di masing-masing kelurahan Teumbaun sebanyak 5 orang, Desa Sobas 1 orang, Desa Niukbaun sebanyak 2 orang, Desa Nekbaun sebanyak 3 orang, Desa Merbaun 7 orang, Desa Erbaun 1 orang, Desa Toobaun 3 orang, dan Desa Tunbaun 2 orang. Pemerintah pusat saat ini telah melakukan upaya penanganan dengan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ke-24 ibu hamil secara rutin selama 90 hari dengan anggaran sebesar 46 juta. Setiap hari, ibu hamil diberikan makanan tambahan untuk 1 kali makan sebesar Rp21.500. Adapun jenis bahan makanan yang disajikan adalah makanan lokal yang dikelola oleh petugas gizi dari Puskesmas Baun bersama Kader Posyandu dengan menu masakan sesuai dengan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Jumlah sasaran pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi di wilayah kerja Puskesmas Baun Kecamatan Ambarasi Barat jumlahnya sebanyak 24 sasaran ibu hamil. Kemudian dengan rincian yang terbanyak itu ada di Desa Merbaun dengan 7 orang, kemudian yang paling sedikit itu Desa Erbaun dengan jumlah 1 orang. Dengan besaran jumlah anggaran yang dialokasikan untuk setiap ibu hamil itu masing-masing orang sebesar Rp21.500 setiap kali makan. Ia berharap setelah 3 bulan pemberian makanan tambahan ini berjalan, mampu menurunkan angka ibu hamil KEK di Kecamatan Amarasi Barat yang menjadi wilayah pelayanan Puskesmas Baun. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk meningkatkan kapasitas lulusan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Undana yang berkompeten, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nusa Cendana Kupang melakukan pelacakan alumni Treasure Study di wilayah Kabupaten Belu. Lewat kegiatan ini diharapkan kapasitas tenaga pendidik dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia semakin ditingkatkan lewat berbagai strategi metode pembelajaran yang dilaksanakan di tingkat sekolah. Sejumlah tenaga pendidik lulusan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana menghadiri temu alumni bersama dosen pengajar dalam rangkaian acara pelacakan alumni bertempat di Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas para alumni yang saat ini telah terjun ke dunia pendidikan. Kegiatan yang dirangkai lewat diskusi ini membahas sejumlah agenda, yakni sosialisasi tentang kurikulum kampus yang berkaitan dengan mata kuliah di program studi, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta membahas sejumlah kendala yang dihadapi tenaga pendidik saat melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah.
Lewat kegiatan penjaringan alumni di Kabupaten Belu, diharapkan kapasitas tenaga pendidik khususnya guru bahasa Indonesia dapat ditingkatkan lewat pendidikan tindakan kelas, penulisan artikel maupun karya ilmiah, serta menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang baik dan benar dalam bidang bahasa dan sastra. Lewat kegiatan ini juga menjaring para alumni dalam satu wadah demi perkembangan serta kemajuan program studi bahasa Indonesia ke depan. Lebih lanjut, kegiatan ini juga dapat menjadi satu ajang promosi program studi bahasa Indonesia bagi siswa SMA yang ada di Kabupaten Belu untuk melanjutkan studi pada program studi bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kita juga ingin mendapatkan masukan dari para alumni kita, khususnya untuk mata kuliah penciri program studi. Tentu dengan penangkapan ini juga kita bermaksud untuk membentuk pengurus alumni di Kabupaten Belu sebagai media untuk kita berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dari para guru yang ada di Kabupaten Belu. Lewat kegiatan penjaringan alumni ini diharapkan kapasitas alumni Prodi Bahasa dan Sastra Undana yang notabene telah menjadi tenaga pendidik semakin ditingkatkan lewat berbagai strategi metode pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, lewat kegiatan ini juga sudah terbentuk wadah alumni yang menjadi penghubung bagi alumni Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di Kabupaten Belu dengan pihak Prodi yang berada di Kota Kupang. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sebanyak 930 siswa SMA Evata Soe turun ke lokasi penanaman jagung untuk memulai proses penanaman. Selain sebagai implementasi dari mulok sekolah, aksi ini juga sebagai dukungan terhadap program TJPS Provinsi NTT. Sebanyak 930 siswa SMA Evata Soe saat ini melakukan penanaman jagung di lokasi seluas 4,5 hektar. Kepala SMA Evata Soe, Rofi Selan, mengatakan, penanaman jagung merupakan materi muatan lokal yang mereka pilih untuk dilaksanakan pada tahun ini. Selain sebagai mata pelajaran mulok, aksi ini juga sebagai dukungan terhadap program tanam jagung panen sapi atau TJPS yang dicetuskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saat ini para siswa tidak melakukan pembelajaran di dalam ruangan kelas karena mereka harus turun ke lokasi untuk menanam jagung. Ini juga merupakan bagian dari proses pembelajaran karena mengenalkan kepada para siswa proses pengolahan lahan kosong. Pihak sekolah mendapatkan bantuan bibit jagung dari pemerintah sebanyak 60 kg. Rofi Selan berterima kasih kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah mendukung mereka dalam proses penanaman jagung ini. Ia berharap agar semua warga sekolah bisa bekerja sama menyukseskan kegiatan ini. Sementara yang kita olah itu ada sekitar 4,5 hektar. Memang kan terburu waktu juga, terlambat dalam pekerjaan, kemudian juga terbatas peralatan, dan juga memang Bapak Bupati juga menyarankan untuk nanti semua sekolah juga dan semua kantor terlibat, sehingga lahan ini memang kita bagi-bagi, dan saya kira ini juga cukup untuk nanti menjadi media pembelajaran. Sementara itu, salah seorang siswa Armi Daniani Bahan mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah melibatkan mereka dalam proses ini. Ia berharap setiap siswa bisa ikut ambil bagian sehingga segala rencana penanaman bisa berjalan tanpa ada kendala. Karena dengan proses penanaman jagung ini kami sebagai siswa dapat mengenal yang namanya penanaman jagung dan yang berada dalam pertanian. Dan kami sebagai siswa juga berterima kasih karena dengan adanya proses penanaman jagung ini kami bisa tahu bagaimana tentang proses penanaman jagung yang ada. Dan saya juga menghimbau kepada teman-teman untuk ikut melibatkan diri dalam proses penanaman jagung ini agar boleh menyukseskan kegiatan penanaman jagung ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Pemirsa, mari beralih ke berita selanjutnya. Hari Arwah semua orang beriman diperingati umat Katolik di Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan menjalani perayaan Ekaristi. Pada peringatan Hari Arwah, semua umat Katolik diajak untuk bersatu hati untuk mendoakan keselamatan jiwa arwah yang sudah meninggal demi mendapatkan kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga. Seperti inilah suasana perayaan Ekaristi pada peringatan arwah semua orang beriman yang diikuti ratusan umat Katolik di Stasi Hati Tersuci Maria Motabuik, Kota Atambua, Kabupaten Belu. Perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Paroki Pater Irenius Bolilolan SVD dan Pater Lino SVD diikuti secara hikmat oleh seluruh umat yang hadir. Bagi umat Katolik, peringatan Hari Arwah semua orang beriman yang selalu diperingati pada tanggal 2 November ini selalu dirayakan dengan perayaan Ekaristi untuk mendoakan jiwa orang yang telah meninggal demi mendapatkan kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga. Pada perayaan Ekaristi ini juga, umat diajak untuk menyatukan hati, untuk mengenang serta mendoakan arwah keluarga, sahabat maupun orang yang dicintai, sehingga mendapat kebahagiaan abadi di surga. Perayaan Ekaristi ini juga umat Katolik biasanya menyampaikan intensi bagi orang yang sudah meninggal untuk didoakan oleh imam. Selain itu, umat Katolik juga biasanya membawakan lilin serta bunga rampai untuk diberkati oleh imam saat perayaan Ekaristi, yang nantinya akan dipakai saat melakukan ziarah kubur pada sore harinya. Lewat perayaan Ekaristi ini juga, umat diajak untuk menjalani kehidupan dengan menerapkan cinta kasih kepada sesama dalam perziarahan hidup di dunia. Makna secara umum untuk umat Katolik pada peristiwa hari ini, perayaan mengingat arwah umat beriman yang telah meninggal dunia. Yang pertama, bahwa kita tahu bahwa semua mereka yang kita kenangkan pada hari ini adalah sudah meninggal dunia. Ya. Lalu kita juga belum tahu posisi mereka sekarang itu ada di mana. Tetapi bahwa kita yakin sebagian mereka masih di api penyucian. Karena itu perayaan kita pada hari ini, kita satukan hati kita. Kita mengingat mereka. Kita tidak melupakan mereka, tetapi kita mengingatkan mereka dalam doa dan Ekaristi bahwa mereka tidak dilupakan. Dalam tradisi Gereja Katolik pada setiap tanggal 2 November diperingati sebagai Hari Arwah semua orang beriman. Maka pada tanggal 2, Gereja Katolik selalu mendoakan arwah seluruh orang yang telah meninggal lewat perayaan Ekaristi, sehingga arwah orang yang telah meninggal bisa mendapatkan kebahagiaan abadi bersama para kudus di surga. Sebagai umat Katolik, dalam tradisi Katolik juga hari ini, tanggal 2 November, kita memperingati Hari Arwah. Jadi setelah melakukan perayaan Ekaristi, sore nanti, dalam perayaan tadi, kami sebagai umat telah membawa lilin dan sudah diberkati oleh pastor sepanjang perayaan Ekaristi tadi. Jadi sore nanti kami sebagai umat mengunjungi pekuburan, mengunjungi keluarga-keluarga yang telah berpulang mendahului kita sebagai bentuk perayaan untuk mengingat mereka kembali. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Peringatan Hari Arwah semua orang beriman bagi umat Katolik selalu diwarnai dengan ziarah ke makam keluarga pada setiap tanggal 2 November. Lewat momen ini, umat Katolik pun mendoakan bagi keselamatan jiwa seluruh keluarga yang telah meninggal dunia. Setiap tanggal 2 November selalu diperingati sebagai Hari Arwah semua orang beriman bagi seluruh umat Katolik. Pada peringatan ini biasanya dilakukan dengan perayaan Ekaristi di gereja. Kemudian pada sore hari umat Katolik selalu menjalankan ziarah makam untuk berdoa. Hal inilah yang terlihat di pekuburan Katolik Halifehan Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang dibanjiri ribuan umat Katolik yang datang untuk berziarah. Sejak sore hari, ribuan umat Katolik datang untuk berdoa serta membakar lilin sebagai tradisi umat Katolik untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Nyala lilin ini dimaknai sebagai terang untuk menuntun jiwa umat yang telah meninggal untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di surga.
Bagi orang Katolik sendiri, tradisi ziarah makam ini dimaknai sebagai ajaran gereja indulgensi atau pengampunan dosa bagi jiwa yang telah meninggal. Oleh karena itu, Gereja Katolik menetapkan tanggal 2 November sebagai hari peringatan orang beriman, di mana setiap insan yang masih hidup di dunia dapat mendoakan sanak saudara maupun sahabat sehingga mendapat pengampunan dosa serta keabadian di surga. Biasanya dilakukan setiap tahun, kan? Setiap tahun ada, setiap tanggal 2 November. Nah, biasanya umat Katolik buat apa di sini? Biasa ada misa dulu, masih ada misa yang sekarang mungkin terlalu padat, kadang hanya misa di gereja saja. Datang sini untuk bakar lilin. Jadi kalau menurut kebiasaan umat Katolik ini datang untuk mendoakan, kan? Setiap tahun pada peringatan Hari Orang Beriman, umat Katolik sering berziarah makam keluarga maupun sanak saudara. Tujuannya untuk mendoakan arwah sehingga diterima di sisi Tuhan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Tak lupa juga kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Dina Rahman. Dan saya Revaldi Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.